Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, melalui video singkat ini insyaallah saya akan sedikit bagi cerita. Nah, ceritanya gini Bapak Ibu, kemarin itu kan di sebelah, tetangga sebelah itu ada acara resepsi pernikahan, ada acara wadimatul urus. Kemudian saya bertemu dengan teman waktu di pesantren dulu. Ya agak lama sih ya, soalnya beliau merantau ada di Kalimantan. Nah, ketika berbincang-bincang sedikit ngobrol gitu, dia bertanya masalah umroh. Ustadz, apa antum masih aktif jadi pembimbing umrah dan pembimbing haji? Saya jawab iya. Nah, rencananya ini kan saya mau berangkat umroh nih Ustadz, bareng istri dan bareng kedua anak saya. Itu masalah harganya apa ada perbedaan gitu kan? Apa lebih mahal atau gimana Ustadz? Mohon dijelaskan. Nah, yang kedua, pada saat nanti di Hotel Mekah dan Hotel Madinah, apa saya masih tetap satu kamar dengan istri dengan anak gitu? Dan bagaimana itu boleh atau tidak gitu? Jadi banyak sekali waktu ngobrol di situ ya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kemudian saya muncul ide ya kan. Wah, ternyata masih banyak nih jemaah masyarakat yang belum tahu masalah gini gitu kan, masalah berangkat umroh bareng istri itu harganya berapa, kemudian bolehkah tinggal satu kamar pada saat ada di Hotel Mekah dan Hotel Madinah. Jadi punya ide, wah, ini saya buatkan konten aja supaya jelas gitu. Baik, insya Allah Bapak Ibu melalui tayangan video yang sangat singkat ini, insya Allah saya juga akan memperjelas masalah hal-hal yang seperti ini ya. Yang ini mungkin juga sangat bermanfaat nanti, mungkin ada di antara para ikhwah yang ingin berangkat umroh dengan istri, dengan anak, seperti itu ya, supaya ada sedikit gambaran seperti itu. Nah, terkait dengan masalah harga paket umroh, kalau berangkat suami istri ya sudah barang tentu berbeda ya. Mungkin ada agak sedikit mahal lah. Katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Beda dengan jemaah-jemaah yang lain pada umumnya. Yang biasanya misalkan 30 juta, kalau berangkat dengan istri dengan anak, katakanlah request room ya atau privat, itu mungkin bisa selisih 2 jutaan, 3 jutaan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi masalah harga memang berbeda, tapi terkadang fasilitasnya ya lebih nyaman seperti itu. Karena apalagi ini udah bisa ketemu dengan owner travelnya atau direktur utamanya, bisa negosiasi ya. Misalkan gini, Pak atau Bu, saya kalau bisa request roomnya itu yang agak luas karena saya bawa anak, kemudian istri gitu kan. Jadi dijelasin ya syukur-syukur bisa view haram, view masjid gitu loh. Nah, bisa negosiasi seperti itu sehingga ini beda dengan jemaah-jemaah yang lain kalau request room. Ya itu tadi, tapi memang ada perselisihan harga. Bisa 2 jutaan, bisa 3 jutaan seperti itu. Ini masalah harga. Nah, terkait masalah boleh atau tidak sekamar pada saat di Hotel Mekah atau Hotel Madinah, ya sudah jelas boleh. Karena itu keluarganya panjenengan, keluarganya bapak, istrinya bapak, boleh. Ya, bukan istrinya orang itu boleh. Seperti itu. Cuman kalimat boleh di sini nanti ada batasan-batasan tertentu seperti itu. Jadi ada hal-hal penting nanti ini juga bisa dijadikan catatan apa saja nanti yang dilarang pada saat berangkat suami istri atau mungkin dengan anak lah seperti itu ya. Nah, yang pertama yang perlu saya memberikan sedikit panduan, bimbingan dan arahan kepada khususnya yang berangkat dengan suami istri, biasanya godaan seseorang pada saat ada di dua tanah suci Mekah Madinah ini kan luar biasa ya. Ini hal yang luar biasa. Sering saya sampaikan melalui video-video saya sebelumnya, biasanya kita itu kalau sebelum berniat ihram umroh, sebelum menginjakkan dua tanah suci Mekah Madinah, kita kena tendang orang, kena pukul orang nggak langsung marah. Tapi ketika kita sudah berniat ihram umroh, ketika kaki kita sudah ada di dua tanah suci Mekah Madinah, jangankan ditendang orang, jangankan dipukul orang. Kadang dari segi omongan saja kita mudah tersinggung. Sehingga ini menurut saya godaannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Karena Allah itu betul-betul menguji kita. Sampai mana tingkat kesabarannya, sampai mana tingkat keimanannya.
Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan suami istri ini kadang nih yang perlu saya sampaikan. Bahkan ini sering saya temukan ada suami itu cemburu sama istrinya. Mohon maaf. Kadang saya ini pernah kejadian, nggak tahu di tahun berapa ya, cuman saya bawa jemaah itu ketemu dengan suaminya itu di lobi hotel. Dia nggak mau masuk, gelisah gitu kan. Keluar dari lobi hotel, keluar dari hotel, masuk lagi gitu kan. Saya tanya, Bapak lagi nunggu siapa? Nunggu istri Ustadz. Gitu lah. Nggak tahu kemana dari tadi keluar Ustadz, nggak ngomong-ngomong. Saya WA nggak dibalas, pokoknya ngomel-ngomel seperti itu ya. Nah, saya nggak berprasangka buruk sama si bapak ini, cuman mungkin kemungkinan pertama ya ada rasa cemas, kedua ada rasa cemburu gitu loh. Sehingga rasa kecemburuan itu nanti akan muncul, akan terjadi kepada bapak yang bawa istri nanti pada saat ada di Mekah dan Madinah. Karena yaitu tadi kita digoda oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita diuji oleh Allah. Mohon maaf, bukan digoda, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tingkat kesabaran kita gitu loh. Ya. Itu yang gelisah, keluar masuk. Akhirnya pas datang dia seagak pura-pura nggak tahu gitu ya di dekat lobi hotel udah ngomel-ngomel ngoceh-ngoceh. Lain kali itu bareng dengan saya, pamit ke saya gitu. Sebetulnya sih masuk akal juga, pamit sih oke gitu kan. Tapi secara tidak langsung ini mungkin ada rasa kecemasan, ada rasa kecemburuan. Itu pertama. Kedua, pernah satu ketika juga, ini pengalaman, dari pengalaman saya selalu ada Bapak Ibu, masalah hal-hal yang seperti ini. Pernah satu ketika, ini antara dua keluarga, nah jadi mertuanya berangkat ya, bareng menantunya dua orang. Mertuanya suami istri nih, kemudian ini menantunya ini dua pasang. Nah, antara kedua pasang ini padahal ini berbeda loh, berbeda kamar. Tapi ada kecemburuan. Mohon maaf. Hal ini yang perlu diantisipasi nantinya, ya. Jadi pada saat nanti Bapak bawa istrinya, tolong hindari hal-hal yang seperti ini. Pertama, rasa kecemburuan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pada saat nanti Bapak Ibu sudah berniat ihram umroh dari mikot, ya kan? Kalau di Madinah kan kita masih enjoy, masih enak, ya kan? Masih di satu kamar gitu. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu dari Madinah sudah berniat ihram dari mikot, yaitu Masjid Mikot Bir Ali atau Masjid Zulkhulaifah, nih tolong, ini sekedar saran dan masukan. Jadi jangan dari Madinah itu jangan duduk satu kursi, kalau bisa loh ya. Karena pernah saya temukan juga jemaah itu sulit dipisah gitu loh. Nggak mau dipisah sama sekali. Enggak Ustadz, saya mau duduk bareng istri saya gitu loh. Nanti saya akan sebut resikonya ya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan resikonya. Jadi yang pertama, usahakan setelah melakukan niat ihram umroh, melafazkan labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu kan sudah berniat ihram umrah. Nah, mungkin ini nanti Bapak Ibu sudah tahu persis apa saja larangan-larangan ihram. Yang pertama, la rafatha wala fusuq wala jidal, ya kan? Nah, saya khawatir pada saat nanti dari Madinah ke Mekah kan sekitar 5 sampai 6 jam Bapak Ibu. Bukan waktu yang sebentar gitu kan. Saya khawatir nanti kalau duduk bareng-bareng bareng suami istri gitu kan. Ini nanti timbul syahwat. Syahwat. Nah, disitulah nanti termasuk kepada kalimat rofas. Ya, kalimat rofas Bapak Ibu. Berkataan kotor, berpikiran kotor, itu rofas. Nah, saya rasa paham ya. Jadi usahakan, ini sekedar saran dari saya, ketika berangkat istri nanti, biarlah duduk bareng jemaah yang lain. Misalkan ibu dengan ibu yang siapa gitu kan, dengan sama-sama perempuan, yang bapaknya ya sama-sama laki-laki, nggak apa-apa. Karena gini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ujiannya kepada kita itu luar biasa di sana. Kita biasa nggak nafsu nih, mohon maaf, saya nggak mau berkata yang kotor ya. Tapi kadang kita di luar ihram, misalkan kita di Indonesia, nggak punya syahwat sama sekali ke istri kita misalkan. Nah, ketika kita sudah berada di dua tanah suci Mekah Madinah, muncullah syahwat. Terbentur sedikit, kegeser sedikit dengan istri, muncul syahwat, timbul syahwat seperti itu. Jadi usahakan, ini yang perlu dicatat, jangan pernah nanti kalau bisa loh ya, kalau memang bisa dipisah,
jangan pernah duduk yang satu kursi dengan suami. Jadi nggak apa-apa, tahan dulu dari Madinah ke Mekah. Ya, karena dari Madinah ke Mekah sekali lagi sekitar 450 kilometer. Ditempuh dengan waktu 5 sampai 6 jaman, bukan waktu yang sebentar. Ini resiko ya. Nah, seperti itu, apalagi aduh pokoknya nggak bisa bayangin lah seperti itu ya. Nah, kemudian ini dari Madinah ke Mekahnya ya. Pada saat sampai di Mekah, masuk hotel, yang pertama yang harus hati-hati ketika lagi terbungkus kain ihram, usahakan jangan sampai terlihat auratnya. Walaupun itu istri sendiri ataupun walaupun itu suami sendiri. Seperti itu ya. Jadi usahakan misalkan ada yang terkena najis nih kain ihramnya, misalkan bapak-bapaknya. Wah, ini harus gantikan ihram dong. Nah, jadi usahakan ibu keluar dulu dari kamar atau mungkin bapaknya keluar keluar dari kamar, seperti itu. Tapi kalau misalkan bapak-bapak yang mau gantikan ihram, ibunya keluar dulu. Nah, sebaliknya kalau ibu-ibu mau gantikan ihram, bapaknya keluar dari kamar dulu. Jangan gantikan ihram itu di dalam toilet atau kamar mandi. Saya khawatir terkena najis. Ini sering saya sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, tadi pada saat di bis ya, kemudian ini pada saat ada di kamar hotel. Itu masalah aurat. Yang kedua, saya khawatir juga ketika nanti pada saat satu kamar, ya kan, satu kamar di Mekah nih, di Mekah. Bukan nggak boleh, tapi alangkah baiknya menghindar. Misalkan gini loh, kalau udah di kamar itu kan apa ya, Masya Allah, bawaannya kita itu ya gimana sih gitu, seorang suami istri gitu kan. Ini dalam keadaan terbungkuskan ihram, usahakan menghindar dulu. Atau mungkin misalkan ibu-ibunya di kamar, bapak-bapaknya langsung keluar atau ke kamar apa ke ruang makan dulu atau langsung ke lobi hotel dulu. Ini sekedar saran. Karena saya pernah ngalami seperti itu ya, pada saat saya berangkat bareng istri dulu. Jadi ini betul-betul diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi terkait dengan pertanyaan yang tadi, bolehkah satu kamar di Hotel Mekah dan Hotel Madinah? Udah jelas boleh. Tapi yaitu ada catatan-catatan penting yang memang harus diingat Bapak Ibu ya. Yang pertama, hindari rasa kecemburuan, karena biasanya kalau jemaah udah bareng-bareng di Masjidil Haram atau gimana, timbullah perasaan-perasaan yang nggak nyaman ya sama orang lain gitu kan. Saya sendiri kadang mohon maaf ketika jadi pembimbing itu, kalau membimbing jemaah umroh pada saat melakukan tawaf, saya bilang, Bu, tolong nanti jangan terlalu dekat ke saya, dan bapak-bapaknya mohon pengertiannya. Mungkin ada di antara istri bapak yang ada di belakang saya, atau mungkin pas pegang ihram saya gitu, supaya nggak hilang, mohon jangan cemburu. Karena ini apa ya, terkait dengan keamanan kita pada saat melakukan tawaf, supaya nggak misah seperti itu. Saya selalu sampaikan seperti itu. Itu pada saat melakukan tawaf ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang nggak terasa kita marah lah, cemburu lah seperti itu ya. Jadi ini jauhi pada saat melakukan ibadah umrah nanti, kalau memang Bapak Ibu bareng suami istri ke sana. Bahkan kalau saya sendiri bawa jemaah itu selalu jaga jarak, ya apalagi yang bawa suami gitu kan. Walaupun si ibunya ini pengen nanya inilah hukum itulah, kadang saya suka menghindar gitulah. Artinya kadang saya udah gini aja Bu, kalau memang ibu nanti menanyakan sesuatu bisa WA ke saya langsung gitu kan. Ya saya khawatir gitu loh. Khawatir takut bapaknya itu, suaminya itu marah, cemburu gitu. Ini hal-hal yang memang nggak menutup kemungkinan mesti akan terjadi seperti itu kalau bawa suami istri. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi bawa anak boleh atau tidak, ya tetap boleh selama itu apa ya, sudah berakal, sudah baligh, sudah remaja ya kan. Kalau di bawah 7 tahun itu kan mungkin apa ya, belum baligh seperti itu Bapak Ibu ya, belum masuk ke kategori apa ya, belum masuk ke kategori istita'ah, belum mampu ibaratnya seperti itu. Tapi biasanya nggak sedikit juga jemaah membawa anaknya yang masih kecil, bahkan masih digendong. Ya dari saking pengen tahu apa ya, pengen sampai kedua tanah suci Mekah Madinah. Nah, perlu ini ada hal-hal yang juga perlu saya sampaikan pada saat nanti misalkan Bapak Ibu membawa anaknya yang masih remaja, yang masih kecil, tanamkan
apa ya, ilmu, tanamkan ilmu. Nah, ini kalau misalkan kalau begini ini membatalkan ihram, nah tidak boleh gitu kan. Jadi jangan asal gitu aja. Nah, itu yang pertama, jangan pernah menyepelekan ilmu untuk anak. Jadi tetap selalu didik. Itu yang pertama. Kedua, jangan punya niatan Bapak Ibu ketika membawa anak kecil, membawa anaknya ke dua tanah suci Mekah Madinah, jangan punya niatan hanya pengen dibawa jalan-jalan. Itu niat yang salah. Niatnya itu yang benar, pengen apa ya, mendidik anak supaya nanti ketika berangkat umrah, setelah balik, setelah dia remaja, dewasa, supaya tuntunannya itu sama seperti bapaknya, atau seperti orang tuanya, seperti itu. Jadi tanamkan ilmu, manasik. Nah, itu tidak boleh. Coba deh tanya Pak Ustadz, itu nggak boleh seperti itu. Itu namanya batal ihramnya. Ya, itu kalau laki-laki usahakan, ya kan? Usahakan apa? Dibikinin kain ihram seperti itu. Dua helai kain. Ya, satu di atas buat selendang, satu di bawah buat sarung. Seperti itu. Perempuan ya juga belikan mukena yang pantas gitu kan, yang bagus. Nah, ini namanya sudah berniat ihram umroh. Jadi larangan-larangannya seperti ini. Ya, walaupun mungkin agak sedikit bercanda gitu, anaknya nggak apa-apa. Abaikan aja, yang penting tanamkan ilmu, terutama ilmu manasik, kemudian pelajari bab-bab sholat dulu. Akhirnya selalu didik, walaupun ada di sana di dua tanah suci Mekah Madinah. Jangan nanti misalkan anaknya tidur, Pak, Bapak nggak usah ikut ke masjid ya, anaknya ditungguin aja. Itu salah. Jadi yuk bangunin anaknya, kita sama-sama ke masjid. Supaya belajar gitu loh Bapak Ibu. Ini yang saya maksud. Jadi pertanyaan dari teman saya ini saya jawab melalui video ini. Insya Allah kalau masalah estimasi harga juga jelas-jelas beda. Kemudian bolehkah satu kamar pada saat di hotel Mekah dan Madinah? Ya sudah barang tentu boleh. Tapi yaitu catatan-catatan penting tadi yang perlu dicatat. Ya, apalagi kalau di Mekah Madinah, wah nambah barokah ya kan, nilai barokahnya 2 kali lipat, ibaratnya seperti itu kalau kita dengan istri gitu. Nah, kemudian yang ketiga, masalah anak, sekalipun Bapak Ibu membawa anak, putra putri panjenengan yang belum akal balik ya, yang belum masuk ke kategori istita'ah, nggak apa-apa bawa kalau kita mampu, punya biaya, kita bawa ke sana. Paling tidak belajar dulu, ya kan? Tata caranya, teknis-teknisnya, tanamkan syariat Islam yang betul-betul apa ya, mendidik seperti itu. Nah, saya rasa paham ya sampai di sini Bapak Ibu. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.